Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Octavia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS korespondensi bahasa Inggris, yaitu membuat 4 jenis surat resmi. Yang pertama yaitu ada job vacancy letter, yaitu surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu institusi, lembaga, maupun perusahaan untuk mengumumkan kebutuhan tenaga kerja pada posisi tertentu. Nah, surat ini biasanya ditujukan kepada publik, situs pencari kerja, atau institusi mitra untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat. Nah, adapun job vacancy letter yang saya buat ini mengenai posisi guru bahasa Inggris. Nah, adapun struktur dari surat job vacancy letter yaitu yang pertama ada kop surat. Nah, kop surat ini berisi nama sekolah, alamat, email, dan website yang berfungsi untuk menunjukkan identitas resmi lembaga yang mengeluarkan surat. Kemudian struktur yang kedua yaitu tanggal surat yang mencantumkan tanggal pembuatan surat tersebut. Kemudian subjek memberikan gambaran inti surat. Nah, subjek dalam sini yaitu mengenai lowongan pekerjaan guru bahasa Inggris. Kemudian ada salam pembuka yaitu Dear Sir, Madam, yang merupakan salam pembuka yang netral dan formal. Kemudian ada paragraf pembuka yang berisi menyampaikan informasi umum mengenai kebutuhan sekolah akan tenaga pengajar baru. Kemudian struktur yang selanjutnya yaitu requirement, yaitu mengenai rincian persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar. Kemudian job responsibilities, yaitu mengenai deskripsi tugas yang menjelaskan tentang tanggung jawab pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian interest candidates are invited to submit, merupakan struktur instruksi melamar dan batas waktu, menginformasikan dokumen yang harus dikirim serta tenggat waktu pengiriman lamaran. Kemudian ada salam penutup dan salam hormat. Nah, analisis singkat dari surat job vacancy letter yaitu merupakan surat pengumuman resmi lowongan kerja. Gaya bahasa yang digunakan bersifat formal dan normatif, menyesuaikan standar komunikasi profesional yang umum digunakan dalam lingkungan pendidikan. Target penerimanya yaitu calon pelamar kerja baik yang berasal dari universitas mitra, situs mencari kerja, atau jejaring profesional lainnya. Nah, adapun manfaat dari surat job vacancy letter yaitu sebagai sarana promosi posisi kerja secara resmi, menarik kandidat yang berkualitas melalui informasi yang jelas, menunjukkan kredibilitas institusi karena merupakan surat resmi. Dan adapun kegunaan dari surat job vacancy letter yaitu kegunaan internalnya menjadi arsip resmi sekolah sebagai bukti telah melakukan rekrutmen terbuka dan transparan. Kegunaan eksternal yaitu memberi informasi jelas kepada calon pelamar terkait posisi yang dibutuhkan, kualifikasi, dan cara melamar. Dan kegunaan surat yaitu bisa menjadi referensi dalam proses audit saat menjelaskan proses perekrutan ke instansi lainnya. Adapun surat yang kedua yaitu parent invitation letter, yang merupakan surat resmi dari sekolah yang ditujukan kepada wali murid untuk mengundang mereka menghadiri kegiatan tertentu seperti rapat, seminar, sosialisasi ujian, atau pertemuan lainnya. Nah, dalam surat ini menulis undangan untuk wali murid kelas 9 untuk menghadiri pertemuan sosialisasi ujian nasional dan kelulusan. Nah, adapun struktur dari surat parent invitation letter yang pertama yaitu letterhead atau kop surat yang berisi nama sekolah, alamat, email, nomor telepon, dan website untuk menunjukkan identitas resmi lembaga pengirim dan meningkatkan kredibilitas surat. Kemudian yang kedua yaitu tanggal surat, menunjukkan waktu pengeluaran surat
sebagai referensi arsip resmi, kemudian letter number atau nomor surat yang berisi nomor surat terdiri dari nomor urut, singkatan institusi, kemudian bulan dan tahun. Kemudian struktur yang selanjutnya yaitu recipient address atau alamat tujuan penerima, yaitu ditujukan kepada orang tua atau wali murid kelas 9. Kemudian selanjutnya yaitu struktur surat subjek atau perihal surat, menyampaikan inti dari isi surat secara singkat dan jelas. Kemudian struktur yang selanjutnya yaitu salutation atau salam pembuka, dear parents atau guardians, sapaan formal yang ditujukan kepada wali murid. Kemudian opening paragraph atau paragraf pembuka, we hope this message finds you well, yang menyampaikan harapan dan maksud utama surat yaitu undangan sosialisasi. Kemudian body paragraph, di sini terdapat 3 body paragraph, yaitu isi dari paragraf tersebut yang menjelaskan mengenai rincian acara, kemudian waktu dan menegaskan dan menjelaskan pertemuan itu akan membahas tentang apa saja. Kemudian ada closing paragraph, your presence will help build strong communication, memberikan ajakan positif dan memberikan kontak untuk informasi lebih lanjut. Kemudian sincerely, yaitu complimentary close atau ucapan penutup, frasa sopan yang digunakan untuk menutup surat dengan hormat. Kemudian signature and name, tanda tangan dan nama pengirim sebagai identitas pengirim sebagai legalitas surat. Nah, analisis singkat dari surat parent invitation letter, yaitu surat resmi yang ditujukan kepada wali murid untuk menghadiri kegiatan sekolah, dalam hal ini yaitu sosialisasi ujian nasional dan kelulusan. Gaya bahasa yang digunakan bersifat formal namun komunikatif. Surat ini bertujuan membangun komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua, serta memastikan mereka memahami tahapan penting yang akan dilalui siswa. Target dari penerima surat ini yaitu wali murid kelas 9 di Global Vision School. Nah, adapun manfaat dari surat parent invitation letter itu menjalin komunikasi efektif, membantu wali murid memahami proses penting yang akan dihadapi anak mereka, meningkatkan partisipasi orang tua, itu mengundang orang tua untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan dan kelulusan siswa, dan juga mencegah kesalahpahaman dengan menyampaikan informasi secara resmi dan jelas. Potensi kebingungan dapat diminimalisir. Nah, kegunaan surat dari parent invitation letter ini yang pertama yaitu secara internal, yaitu mendukung pelaksanaan sosialisasi dengan dokumentasi resmi yang rapi dan terstruktur. Secara eksternal menjadi bentuk komunikasi formal antara sekolah dan wali murid, dan secara administratif dapat digunakan sebagai bukti pemberitahuan resmi dalam audit atau laporan kegiatan sekolah. Kemudian surat yang ketiga yaitu memorandum to teachers atau memo ya. Memo ini merupakan surat ringkas dan juga surat resmi yang digunakan dalam komunikasi internal suatu organisasi, misalnya antar pegawai atau dari pimpinan kepada staf. Nah, memo ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting atau perubahan operasional dengan efisien. Nah, dalam hal ini memo yang dibuat yaitu kepala sekolah mengirim memo kepada semua guru tentang perubahan jadwal evaluasi tengah semester. Nah, adapun struktur dari surat memo yang pertama yaitu heading atau judul memo, yaitu memorandum to teachers. Kemudian to itu siapa yang dituju, yaitu kepada semua guru. From dari mana pengirim memo tersebut, yaitu dari principal, dari kepala sekolah Global Vision School. Kemudian date yaitu tanggal pengiriman memo. Kemudian subjek topik utama dari memo tersebut yaitu mengenai perubahan jadwal evaluasi tengah semester. Kemudian salam pembuka, dear teachers, kepada semua guru.
Kemudian struktur selanjutnya yaitu details. Nah, please be informed that you and bla 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 bla, yaitu menjelaskan mengenai perubahan spesifik tanggal dan hal-hal yang harus disesuaikan. Kemudian di sini detailsnya ada 2 paragraf, please be informed dan all lessons plans. Nah, kemudian struktur selanjutnya yaitu should you have any question please reach out to the vice principal of for academic affairs. Itu termasuk follow up instruction, yaitu arahan tindak lanjut untuk menghubungi wakil kepala sekolah bila ada pertanyaan. Kemudian ada closing, yaitu ucapan terima kasih dan penutup formal. Dan yang terakhir yaitu signature and name, yaitu nama dan jabatan pengirim. Nah, analisis singkat dari memorandum ini yaitu memorandum internal dari kepala sekolah kepada seluruh guru untuk memberitahuan perubahan jadwal UTS. Gaya bahasa yang digunakan singkat, jelas, dan formal namun tetap komunikatif karena ditujukan kepada rekan kerja dalam satu institusi. Nah, target penerima surat ini yaitu seluruh guru di Global Vision School. Adapun manfaat dari memo ini yaitu menyampaikan perubahan kebijakan internal secara cepat dan efisien, dan juga menjamin semua guru memiliki informasi yang sama terkait penjadwalan UTS. Nah, kegunaannya sebagai bukti dokumentasi resmi dalam sistem administrasi sekolah, menjadi dasar koordinasi antar guru dan pihak akademik untuk pelaksanaan UTS, dan juga membantu memastikan proses akademik berjalan lancar meski ada perubahan mendadak. Kemudian yang keempat yaitu complaint reply letter, yaitu surat resmi yang digunakan untuk menanggapi keluhan dari pihak eksternal. Nah, dalam konteks sekolah ini misalnya wali murid atau siswa. Nah, surat ini bertujuan untuk menyampaikan tanggapan yang solutif, profesional, dan menjaga hubungan baik sekaligus melindungi reputasi institusi. Nah, analisis struktur surat dari complaint reply letter yang pertama yaitu letterhead, yaitu berisi identitas resmi sekolah sebagai pengirim surat, berisi nama, alamat, email, website. Kemudian struktur yang kedua yaitu letter number, informasi administratif resmi. Kemudian date, tanggal surat, subjek, menyebutkan inti permasalahan yang ditanggapi. Kemudian struktur selanjutnya yaitu recipient address, ditujukan kepada orang tua wali murid dari siswa yang bernama Raihan Rahman gitu. Kemudian salutation atau salam pembuka, dear Mr. Rahman. Kemudian opening paragraph, we sincerely thank you for bringing your concern bla bla bla, merupakan ungkapan terima kasih atas laporan dan pernyataan empati. Kemudian struktur selanjutnya yaitu body paragraph. Nah, di dalam body paragraph ini menyampaikan penegasan komitmen terhadap nilai kesetaraan, penjelasan langkah sekolah, dan ajakan untuk berdialog lebih lanjut. Ini we will also like to invite you for meeting, untuk berdialog lebih lanjut. Kemudian terdapat closing paragraph yang merupakan pernyataan terbuka untuk kolaborasi dan apresiasi atas komunikasi orang tua siswa. Kemudian struktur selanjutnya yaitu complimentary close, yaitu salam penutup formal, warm regards. Kemudian yang terakhir yaitu signature and name, yaitu nama dan jabatan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Nah, analisis singkat dari surat ini yaitu surat balasan resmi atas keluhan dari pihak eksternal, dalam hal ini wali murid. Gaya bahasa yang digunakan bersifat formal, sopan, empatik, dan mencerminkan tanggung jawab serta komitmen sekolah terhadap permasalahan. Target penerima surat ini yaitu orang tua siswa yang mengajukan keluhan.
Nah, manfaat dari complaint reply letter ini yaitu menunjukkan keseriusan sekolah dalam menanggapi keluhan dan menangani keluhan, membangun kepercayaan antara sekolah dengan orang tua siswa, dan meminimalisir konflik melalui pendekatan dialogis. Nah, kegunaan dari complaint reply letter ini yaitu sebagai dokumentasi resmi penanganan aduan, menjaga reputasi sekolah tetap profesional dan responsif, serta memberi kejelasan tentang sikap dan prosedur sekolah terhadap isu sensitif. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.